Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas refreshing individu. Perkenalkan, nama saya Prayasti Dwi Apriliana, NIM saya 14622000149. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan jawaban. Untuk soal yang pertama, di sini saya untuk menganalisis kebutuhan konsen yang diperlukan. Di sini kita membuat, di sini ada tabel dan soal pertama kita disuruh menganalisis kebutuhan yang ada di sini. Yang pertama, analisis kebutuhan atau entitas dan atribut. Sudah dijelaskan di tabel, ada books, data tabelnya adalah books, printing, chapters, authors, publisher, titles, royalty, text type, stock, book set of price, cost name, faculties, department, courses, edition, royalty, selection. Di sini akan menjelaskan tentang kebutuhan atau atribut. Yang pertama, books. Book ID termasuk primary key, ada name, barcode number, ISBN, publication number. Yang kedua ada printing, ada entitas book ID, printing number, date, number of page. Book ID sebagai foreign key. Yang ketiga ada chapters, entitasnya ada book ID, chapters number, chapter name, authors ID. Book ID dan authors ID termasuk foreign key. Yang keempat ada authors. Entitas author ada author ID, title, name, surname, address. Author ID termasuk primary key. Author ID memiliki atribut primary key. Adapun phone number. Yang kelima ada publisher. Entitas publisher ada book ID, author ID, beginning chapters, last chapter. Book ID memiliki atribut foreign key dan author ID juga memiliki atribut foreign key. Di sini dan nomor 6 ada titles, ada title ID, title, dan title ID memiliki atribut primary key. Royalty memiliki royalty ID memiliki atribut primary key. Book ID memiliki atribut foreign key. Date, pointer, coefficient, addition, text type tidak memiliki atribut. Text type ada text type ID memiliki atribut primary key, adapun text type tanpa ID. Adapun stock, entitas stock ID, book ID, entrance date, exit date. Di sini ada stock ID termasuk memiliki atribut primary key, book ID memiliki atribut foreign key. Ada unit explanation juga. Dan ada book set, entitasnya set ID termasuk memiliki atribut primary key, book ID memiliki foreign key. Set memiliki set ID termasuk primary key yang atributnya. Set name tidak ada atribut. Adapun office ID termasuk primary key. Office name
Course name memiliki course ID termasuk primary key. Adapun course, faculties, entitasnya memiliki faculties ID termasuk atribut primary key, faculty name. Adapun departemen, entitas departemen akan memiliki atribut departemen ID termasuk mempunyai atribut primary key. Ada juga departemen name. Church memiliki entitas church ID, book ID, church name, faculty, departemen, dan class. Di sini yang mempunyai atribut primary key adalah church ID, yang memiliki atribut foreign key adalah book ID. Yang ke-17 ada edition royalty. Entitasnya adalah edition ID, memiliki atribut primary key, sedangkan book ID memiliki atribut foreign key, back number, number of word. Yang terakhir ada selection. Entitas selection akan memiliki atribut selection ID, memiliki atribut primary key, book ID termasuk book ID, dan church ID termasuk foreign key. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang buatlah konseptual skema sesuai hasil analisis kebutuhan constraint dengan menggunakan data modeler. Dengan kita membuat analisis kebutuhan ini, kita disuruh membuat konseptual skema. Berikut pengerjaan saya untuk skemanya. Kurang lebihnya seperti itu. Yang ketiga, kita disuruh realisasikan konseptual skema ke dalam DBMS atau tambahkan 25 data raw dan lakukan analisis kemungkinan terjadinya anomali dengan menyertakan simulasi kondisi anomali. Selanjutnya, tambahkan trigger yang dibutuhkan untuk mencegah anomali dan lakukan pengujian beberapa kali untuk memastikan anomali telah terselesaikan. Yang saya pahami dengan anomali itu yang benar-benar tidak pernah terjadi atau yang tidak mungkin terjadi. Kalau salah, mohon maaf. Untuk nomor 3, jawabannya adalah ini hasil tabel yang kita buat dari kita DBMS-nya nomor 3 membuat MongoDB. Dan ini kita membuat dari MongoDB-nya, dan ini hasilnya tabel kita buat tadi dari MongoDB. Kurang lebihnya kita kayak nomor 1 tadi, kita ada ID object, book ID, string, barcode number, ISBN, publication number. Kita
Terus kita masukkan isi-isi tabel yang kita sesuai yang kita mau. Yang keempat ada lakukan analisis kebutuhan dan desain constraint berdasarkan hasil dari poin C di atas dengan menggunakan Musgrove dan Fruit. Kita melakukan analisis kebutuhan dan desain constraint menggunakan Musgrove Fruit dari poin yang kita buat di DBMS tadi. Musgrove analisis. Yang pertama ada must-have. Must-have memiliki desain basis data harus memastikan keterkaitan yang kuat antara tabel yang relevan, seperti antara tabel buku books dan tabel bab chapter, serta antara tabel penulis dan tabel penerbit. Integritas data harus dijaga dengan ketat, termasuk memastikan setiap buku memiliki ID unik dan setiap buku memiliki setidaknya satu penulis yang terkait dengannya. Manajemen persediaan dan stok harus dilakukan dengan efisien dan akurat. Informasi royalti harus dikelola dengan transparan dan akurat, termasuk kapan royalti dibayarkan dan koefisien apa yang digunakan. Kebutuhan aplikasi untuk query dan laporan harus dipertimbangkan dalam desain basis data. Yang kedua ada show-have. Pengelolaan kelompok buku dan set harus diperhatikan untuk memastikan setiap buku dimasukkan ke dalam set dengan benar dan tidak ada duplikasi. Pengelolaan kursus harus memperhitungkan keterkaitan antara buku dan kursus yang relevan, serta informasi tentang fakultas dan departemen yang sesuai. Desain basis data harus memungkinkan manajemen kantor Office dengan baik, termasuk pencatatan informasi kantor dengan benar. Yang ketiga ada gold-wave. Penambahan informasi tambahan dalam royalti seperti jumlah halaman dan jumlah kata dapat dipertimbangkan. Integrasi dengan sistem atau aplikasi eksternal untuk memfasilitasi manajemen lebih lanjut bisa menjadi pilihan. Yang keempat ada one-have. Fitur-fitur tambahan yang tidak esensial atau tidak mendesak dapat ditunda untuk pengembangan atau perbaikan masa depan. Itulah penjelasan dari Musgrove. Berikut adalah penjelasan dari Fruit Plus atau analisis. Di sini ada functionality. Semua fungsi dasar dari sistem manajemen basis data harus diimplementasikan dengan benar dan efisien. Fungsi untuk pengelola persediaan, royalti, dan hubungan antara buku, bab, penulis, dan penerbit harus diintegrasikan secara mulus. Ada usability. Antar muka penggunaan harus ramah pengguna dan mudah digunakan oleh pengguna akhir. Sistem harus menyediakan dokumentasi yang memadai untuk membantu pengguna memahami cara menggunakan sistem. Di sini ada reliability. Sistem harus dapat diandalkan dan dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan atau kegagalan yang sering. Perangkat lunak harus mampu mengelola data dengan akurasi dan konsistensi yang tinggi. Ada performance. Sistem harus memberikan kinerja yang baik, termasuk waktu respon yang cepat untuk query dan laporan. Manajemen persediaan dan stok harus dilakukan dengan efisien tanpa mengorbankan kinerja. Adapun supportability. Sistem harus mudah untuk dipelihara dan diperbarui, termasuk kemampuan untuk memperbaiki bug atau masalah yang muncul.
Tim dukungan harus tersedia untuk membantu pengguna dalam hal masalah atau pertanyaan teknis. Itu adalah penjelasan dari Froopes Analysis dan Musgrove. Selanjutnya nomor 5. Kita disuruh lakukan desain arsitektur berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Poin D. Kita dari kebutuhan desain concern Musgrove tadi, kita akan membuat desain arsitektur berdasarkan analisis kebutuhan. Di sini ada penjelasan tentang analisis desain arsitektur. Ada identifikasi komponen sistem, tentukan hubungan antara komponen, pilih arsitektur sistem, desain struktur data, tentukan protokol komunikasi, desain keamanan, uji desain, refaktor atau opsional. Adapun arsitektur berbasis microservice, ada komponen utama sistem pelayanan seperti manajemen buku, manajemen cetakan, manajemen penulis, dan lain-lain yang diimplementasikan sebagai microservice terpisah. Setiap microservice memiliki basis data terpisah yang dapat berupa koleksi MongoDB. Komunikasi antara microservice menggunakan protokol HTTP atau gRPC. Ada autentikasi dan otorisasi diatur oleh gateway API mengarahkan permintaan ke microservice yang sesuai. Ada desain struktur data menggunakan struktur dokumen dalam MongoDB untuk menyimpan informasi tentang buku, cetakan, penulis, penerbit, dan lain-lain. Struktur data harus dapat menangani hubungan antara entitas seperti hubungan antara buku dan penulis serta buku dan penerbit. Adapun protokol komunikasi termasuk menggunakan protokol HTTP atau gRPC untuk komunikasi antara komponen sistem. Komunikasi dilakukan melalui API gateway yang berfungsi sebagai pintu gerbang untuk mengarahkan permintaan ke layanan yang tepat. Ada keamanan menggunakan auto untuk autentikasi dan otorisasi pengguna, menggunakan HTTPS untuk mengamankan komunikasi antara klien dan server, menerapkan kontrol akses yang ketat untuk mencegah akses yang tidak sah ke data sensitif. Adapun penanganan anomali yang tidak mungkin terjadi, menggunakan mekanisme retry untuk menangani kesalahan jaringan sementara, logging dan monitoring yang baik untuk melacak dan memperbaiki masalah yang mungkin terjadi. Uji desain, refaktor. Uji desain melakukan uji coba terhadap desain arsitektur untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani beban kerja yang diantisipasi dan memenuhi persyaratan kinerja. Ada refaktor atau opsional. Jika diperlukan, lakukan refaktor terhadap desain arsitektur untuk meningkatkan kinerja, keamanan, atau skalabilitas. Dan berikut adalah desain arsitektur. Mungkin nggak jauh beda dari yang atas tadi nomor 2. Kita disuruh membuat skema dari aplikasi SmartDraw. Kita di sini nomor 2 untuk pembuatan konseptual skema, kita membuat aplikasi dari SmartDraw. Sedangkan